tidak semudah membuat surat perintah tugas atau surat perintah penyidikan gitu, bukan. Ini menyangkut lembaga negara yang besar loh polisi ini. Itu yang menurut saya harus diperhitungkan matang-matang, sehingga sekali lagi ya sebaiknya untuk membentuk reformasi kepolisian tadi, setidak-tidaknya ada keputusan presiden lah yang di atasnya yang lebih tinggi yang untuk menindaklanjuti itu. Tim reformasi Polri ada yang dibentuk oleh presiden. Belum dibentuk sih, baru direncanakan. Ya. Tapi ketuanya sudah ada Pak Ahmad Doviri, penasehat ahli presiden dan juga sekaligus merangkap. Nah, beberapa hari setelah itu Kapolri tiba-tiba membentuk tim reformasi sendiri. Gitu. Publik melihatnya, wah ini sebagai bentuk perlawanan. Ya. Sementara Pak Yusril bilang, oh enggak, kita akan bekerja sama. Sebagai birokrat dia harus memberikan bahwa kita everything is okay dengan dua reformasi. Kalau Pak Ugro sendiri melihatnya seperti apa? Yang jelas tentunya Polri terus mengikuti perkembangan yang ada, apa yang menjadi harapan masyarakat. Dan dari dulu di program transformasi kita, tentunya kita terus melakukan upaya reform terhadap hal-hal yang harus kita perbaiki dari sisi operasional, instrumental, kemudian dari sisi pengawasan, dari sisi-sisi yang memang selalu menjadi perhatian publik. Kita selalu membuka ruang untuk melakukan perbaikan. Oleh karena itu, dengan adanya harapan dibentuknya Komisi Reformasi Kepolisian, tentunya Polri juga mempersiapkan tim internal dalam untuk kemudian melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang sudah kita laksanakan, sehingga kemudian pada saatnya nanti masukan-masukan perbaikan yang diberikan pada kita segera bisa kita lanjuti. Tentunya kami juga tetap mendengarkan semua masukan, apakah itu dari komite atau komisi, apakah itu dari masyarakat, dari pakar dan seluruh masyarakat yang tentunya selama ini bersentuhan atau berada dalam lingkup yang Polri memiliki tugas untuk memberikan pelayanannya, baik di dalam bidang Harkamtibmas maupun dalam bidang penegakan hukum. Jadi semua tentunya terus akan kita kaji, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat terkait dengan Polri ke depan betul-betul bisa kita tidak lanjut. Saya kira itu. Ya, kalau dianggap tidak ada masalah, ya sepertinya tidak ada masalah. Tapi kalau dianggap maksudnya kalau ada masalah gimana? Iya benar juga ya, kalau ada masalah nggak apa-apa. Orang banyak diskusi nih, ya kan? Makanya saya tadi katakan reformasi polisi tahun 99 itu pakai TAP MPR nomor 4. Nggak main-main nih reformasi itu. Nah, apakah sekarang ini reformasi ini ada dasarnya misalnya? Apakah pakai kepres dulu baru dibentuk reformasi di situ? Ya, sebenarnya nggak ada masalah. Jadi dasarnya harus ada, karena pasti nanti membutuhkan waktu, anggaran tertentu, siapa saja nanti yang didebatkan di situ. Kan ini harus dipertanggungjawabkan juga. Jadi tidak semudah membuat surat perintah tugas atau surat perintah penyidikan gitu, bukan. Ini menyangkut lembaga negara yang besar loh polisi ini. Itu yang menurut saya harus diperhitungkan matang-matang, sehingga sekali lagi ya sebaiknya untuk membentuk reformasi kepolisian tadi, setidak-tidaknya ada keputusan presiden lah yang di atasnya yang lebih tinggi yang untuk menindaklanjuti itu. Memang serut apa sih masalahnya aja sampai harus dikelola seperti ini? Iya, jadi mungkin tim transformasi reformasi ini yang dibentuk sama Pak Kapolri ini, ya tujuan pertama adalah menghimpun semua peraturan-peraturan Kapolri, peraturan kepolisian yang dianggap mungkin masih
belum bisa diterima oleh masyarakat. Sebagai contoh, untuk peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009, yaitu penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Nah, terutama yang kita lihat kejadian-kejadian sekarang penanganan unjuk rasa seperti itu. Nah, ini harusnya perlu direvaluasi karena tugas polisi di seluruh dunia itu pelindung dan pelayan masyarakat atau melindungi dan melayani. To protect melindungi, and to serve. mengayomi. Ya, mengayomi itu setelah ada undang-undang kepolisian. Tapi kalau seluruh dunia hanya dua. Melindungi dan melayani. Menafkahi nggak ada ya? Itu lain dah. Lain lagi. Menafkahi lain itu Keluarga, keluarganya ya. yang dinafkahi, Mas Goim. Kemudian Polisi, Timmas, polisi kan baik ya, banyak menafkahi orang. Bukan cuma ini ya, keluarga lain. penegakan hukum. Jadi dalam pemeliharaan Kamtimas itu juga melindungi dan melayani. Penegak hukum juga sama. Jadi kalau misalnya dalam penanganan unjuk rasa, ya harus diciptakan jangan sampai ada korban. Apakah itu luka ringan berat atau meninggal, dan di situ baik yang dialami oleh masyarakat, kemudian yang unjuk rasa ataupun kepolisian, aparat kepolisian di situ atau aparat yang ada di situ, jangan sampai terjadi. Petugas medis misalnya di situ, jangan sampai terjadi. Makanya tugas polisi berat. Ya, dari yang mulai mencegah jangan sampai terjadi, sampai kalau memang harus terpaksa menggunakan kekuatan yang ada 6 tahap di situ di peraturan Kapolri itu. Tahap 6 itu pun masih ada tahapan lagi menggunakan gas air mata, kemudian water cannon dan sebagainya. Dan kalau menggunakan senjata api bukan untuk membunuh, harus melumpuhkan. Ya, makanya bahasa kepolisian melumpuhkan ya. Iya, tapi melumpuhkan itu masih bisa dibawa nanti pelaku tadi ke sidang pengadilan. Nah ini mungkin nanti perlu dievaluasi bagaimana sebenarnya. Jadi kalau ya saya selalu katakan pengalaman saya begitu dulu tahun 98 dorong-dorongan dengan mahasiswa. Kalau aparat sudah nggak kuat melawan dorongan mahasiswa tadi, kita buka. Mahasiswa biar masuk, dorong aja. Jadi setelah mahasiswa masuk dorong, kita tutup lagi. Nah, nanti yang masuk tadi mahasiswa diajak salaman. Nah, jadi jangan dorong-dorong. Itu ada fungsi preemptif di situ. Ada preventif di situ. Lah, mereka ini kan generasi muda kita. Penerus kita ke depan. Kalau misalnya mati atau luka berat atau cacat, ini kan apakah kita menyiapkan generasi penerus bangsa tadi yang korban-korban kekerasan seperti itu kan? Jadi jangan sampai gini, terjadi. Jadi ya Zil ya, 10 tahun terakhir ini publik menilai polisi itu jadi alat. Alat partai ataupun alat rezim yang berkuasa. Sehingga dia tugasnya bukan melindungi masyarakat, tapi melindungi elit, rezim atau elit yang berkuasa. Nah, itu yang membuat masyarakat jadi emosi, trauma, dan kok jadi begini ya kondisinya. Malah ngelawan polisi gitu ya. Yang harusnya kita malah bersama polisi, ini malah kita malah terus jadi dipukul, represif. Nah, itu yang dinilai oleh publik yang kita capture. Nah, Pak Ugro merasakan hal yang sama nggak dengan publik kira-kira? Ya, semua tergantung Kapolri lah. Di media sosial bisa dibaca. Ya kan, kalau zaman sebetulnya mengiyakan zaman Pak Anton Sujarwo dulu Kapolri, ada Kapolda yang sepertinya tidak mengambil langkah, anak buah berbuat salah. Dipanggil sama Pak Anton. Dulu saya kan sama Pak Anton dekat karena saya dulu pasukan kuda, Kapolri saya dulu. Pak Anton juga suka kuda kan. Cerita beliau pasti. Dipanggil. Mas, kalau Mas jadi Kapolri seperti saya, kira-kira melihat tindakan seperti apa kan? Ya, mundur aja Kapoldanya. Ya udah itu aja, Mas. Jadi Kapoldanya mundur karena permintaan sendiri kan? Iya, karena jawabannya sendiri. Yang tahu jawab tetap Kapolri. Kalau ada apa-apa Kapolri, nggak bisa Kapolri lepas tangan. Karena pimpinan tertinggi kan Kapolri di situ. Pak, dalam sejarah Indonesia ada nggak sih Kapolri yang mundur, Pak? Ada nggak Kapolri mundur? Kayaknya Belum ada. Belum ada kayaknya. Nggak ada Kapolri mundur. Nggak ada. Semuanya tepat waktu di situ. Tapi kalau misalnya mau mundur, berarti secara nggak langsung dia mengakui kesalahannya, berarti apa yang dilakukan salah begitu kan? Apa dalam hal ini kenapa nggak berani mundur dengan desakan itu? Apa karena ada? Sebetulnya presiden ini kan sudah makan asam garam, pengalaman cukup banyak lah. Apalagi Pak Prabowo kan, situasi 98 beliau juga tahu di mana, kemudian pasca 98, sebelum 98 ya kan.
saya pangkat kapten, Pak Prabowo masih pangkat mayor, dan saya tahu bagaimana dia memimpin batalion di yang Cilodong itu waktu itu ya, Kostrad. Ya, beliau bisa melihat situ kalau misalnya kondisi seperti ini, ya diundang saja Pak Kapolri. Saya akan memberikan tugas baru untuk menjadi misalnya menteri apalah di situ ya, atau mungkin menteri-menteri yang pas untuk Kapolri apalah gitu. Nah ini kita butuh Kapolri baru supaya ada penyegaran seperti itu. Nggak ada masalah. Tapi dengan catatan kalau ada Kapolri baru ya beliau pensiun dini udah gitu ya.